Rumah Menteri di IKN menelan anggaran 509 miliar rupiah. Biaya pembangunan per unitnya mencapai 14 miliar rupiah. Kita akan bahas pembangunan Rumah Menteri di IKN bersama anggota Komisi 5 DPR Sukur Nababan dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat sore Pak Agus, Sore. Pak Sukur. Selamat sore Cindy. Sore. Selamat sore Baik. Cindy. Pak Sukur, Komisi 5 DPR kan sempat mempertanyakan hal itu soal anggaran yang besar untuk rumah menteri di IKN. Sikapnya sekarang bagaimana? Ya sesungguhnya kalau kita lihat IKN ya, yang kita persoalkan sekarang ini rumah menteri itu adalah bahagian yang sangat kecil dari persoalan-persoalan nanti yang ada di IKN. Nah, artinya mulai dari awal kan kita lihat IKN ini awalnya ya swasta ya, sehingga sampai masuk APBN. Nah, tentu kan IKN ini sudah ada dasar hukumnya, itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Nah, tetapi kan kita lihat nanti ini undang-undang ini kan bisa berubah jika memang nanti pemerintahan selanjutnya melihat mana yang lebih urgensi, persoalan-persoalan kerakyatan secara keseluruhan atau IKN-nya. Jadi saya ngelihat kalau persoalan rumah menteri itu adalah bahagian kecil. Itu kan mulai daripada proses pembangunannya, pengadaannya, dan lain-lain, itu banyak persoalan-persoalan sesungguhnya. Anda yakin anggaran Yang dana rumah menteri di IKN akan bisa berubah? Saya tidak mengatakan bahwa anggaran rumah menteri itu akan berubah. Nah, tentu kan meledak seperti ini kan tentu ada bocoran-bocoran sampai ke publik. Tetapi yang saya katakan, perumahan menteri ini kan adalah bahagian kecil dari persoalan-persoalan yang akan ada nanti di IKN tersebut. Apalagi kita lihat sekarang harga sembako melambung, itu kan akibat daripada proses pemilu yang kemarin yang jor-joran sembako. Jadi terjadi kekosongan. Nah, ya naik harga. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi kan dasar hukum daripada IKN itu kan sudah ada. Nah, tetapi ini nanti mempertahankan IKN ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 kan tergantung pemerintahan selanjutnya. Apakah seluruh proses pemindahan ibu kota ini akan berlangsung atau berlanjut ya? Itu kan tergantung urgensi kebutuhan. Kita lihat nanti kebutuhan kerakyatan ya dalam hal pengelolaan APBN. Apakah APBN kita nanti ke depan sanggup untuk menyuntikkan progres pembangunan yang ada di IKN. Baik, Pak Sukur. Pak Agus, Anda punya catatan soal anggaran rumah menteri yang per unitnya senilai 14 miliar rupiah di IKN? Ya, pertama saya pengen katakan bahwa kita perlu tahu dulu berapa sih NJOP di situ sudah ditetapkan, ya kan, kemudian dihitung. Soal mewah tidak mewah itu agak berbeda nanti masing-masing pendapat. Tapi saya patut diduga menyangka bahwa pembangunan rumah itu kan dibangun oleh developer. IKN ini dikelola oleh developer, bukan dikelola secara pemerintahan. Sehingga semua cost-nya itu ya cost swasta. Sementara dana yang dipakai dana APBN. Dari awal saya katakan tidak mungkin ada investor masuk ke IKN sebelum semua infrastruktur itu ada yang harus dibangun oleh APBN. Dan itu terbukti sekarang, belum ada investor satupun. Nah, jadi kalau soal harga itu ya mahal. Di mana modelnya seperti apa saya belum lihat gambar rumahnya, kualitas mebelnya yang mahal juga ada, mau yang murah juga ada. Nah, terus mau diambil yang mana patokannya kan? Itu nanti pakai LKPP dan seterusnya tendernya, kecuali ditabrak semua peraturan ya itu saya tidak bisa bicara banyak kalau menabrak peraturan, tetapi intinya itu dilihat secara keseluruhan. Saya belum lihat desainnya, belum lihat isi mebelnya berlapis emas atau tidak, itu kan perlu penelitian lebih jauh. Ada 2 lantai. Luas bangunannya sekitar 500 meter persegi, luas tanahnya 1000 meter persegi. Kemudian ya, tapi ada mebelnya dari apa? Apa yang mahal, yang ada lapisan emasnya atau apa, kita nggak tahu. Itu dilihat dulu. Kenapa itu menjadi Baru penting? nanti kita, oh itu mewah. Kalau mewah buat apa mewah? Oh biar menteri kerjanya enak. Apa iya? Menteri semua mau kerja secara mewah. Kemudian juga banyak hal yang harus dipertimbangkan. Saya belum bisa komentar itu, tapi itu mahal. Ya, cuman kita lihat isinya apa. Apakah toiletnya istimewa, bisa turun naik, bisa anget sendiri dan seterusnya, itu juga perlu dilihat. Jadi speknya kita harus tahu dulu. Nah, Menteri PUPR menyebut kalau dibandingkan dengan rumah jabatan menteri di Widya Chandra, rumah di IKN, rumah menteri di IKN itu lebih kecil. Tidak lebih mewah dari Widya Chandra. Tanggapan Anda? Tentu lebih kecil dan lebih murah karena NJOP di sekitar Widya Chandra berapa itu?
Hmm. 100 juta, 200 juta kan berbeda, itu masuk Kebayoran. Juga yang di Jalan Denpasar, itu berapa? Ya tentu lebih murah. Jadi kalau dibandingkan tidak apple to apple, tapi ukurannya lebih kecil katanya. Iya, makanya. Tapi isinya rumah itu kan tergantung apa furniturnya seperti apa dia karena kan ini katanya rumah cerdas. Apakah kita ngedip pintunya buka sendiri? Itu kan harus ada apa namanya harga-harga yang ditentukan. Nah, spek itu saya belum pernah lihat dan belum dipublish. Mungkin apa namanya Pak Nababan bisa minta itu speknya Nah, rumah seperti apa. Pak Sukur sudah tahu, sudah ada penjelasan soal fasilitas-fasilitas rumah menteri di IKN itu. Ya kan ya tadi sudah dijelaskan ya. Tidak fair lah apple to apple dengan perumahan menteri sekarang yang ada di Jakarta ya. Nah, tetapi kalau kita lihat misalnya cuman bangunannya ya membangun sebuah rumah harga 14 miliar ya saya pikir terlalu mahal ya dengan luas tanah di 500 meter. Saya nggak tahu Pak Pak Burjo sepakat nggak dengan saya bahwa 14 miliar untuk 500 meter itu kan menurut saya sangat mahal sekali. Itu makanya Iya. tadi dikatakan apakah mebelnya dari emas. Sebenarnya itu kan candaan. Nah ini spesifikasinya kan tidak kelihatan. Tetapi saya tetap mengatakan begini loh. Dari awal kan IKN itu kita sepakati swasta. Tetapi sekarang masuk jor-joran ratusan triliun untuk apa namanya APBN. Nah, itu yang saya katakan tadi. Nanti kita lihat komitmen pemerintahan ke depan yang terpilih, ya. Apakah akan meneruskan program ini jika dihadapkan dengan persoalan kerakyatan? Biarpun sudah ada landasan undang-undangnya kan kita bisa robah nantinya. Nah, apakah itu akan diteruskan? Tetapi bayangkan nggak, Mbak Cindy, hanya persoalan membangun rumah menteri aja sudah rame. Apalagi hal-hal lainnya nanti. Di sini kan terlalu banyak nanti akan terjadi kebocoran dan masalah tanah, masalah ini, pengadaan dan lain-lain. Oke. Nah, mari kita tenang berpikir semua lah. Kita fokus ke pembangunan rakyat lah. Kita fokus menciptakan lapangan kerja Baik. kepada rakyat seperti di awal janji pemerintahan dulu kan. Ya. Bukan membuat rakyat menjadi pengemis ya. Baik. Tetapi bagaimana rakyat kita diberikan stimulasi agar memiliki pekerjaan. Oke, Pak Agus, Anda setuju dengan Pak Sukur bahwa saat ini yang menjadi polemik adalah rumah menteri di IKN, tapi bisa efek domino untuk membuka masalah-masalah lain di IKN? Oh, saya sangat setuju dari awal 2-3 tahun yang lalu saya sudah katakan harus proyek IKN harus punya studi antropologi karena kalau tidak nanti akan ada perbedaan yang sangat keras dengan warga asli situ. Sudah mulai kan yang dikasih waktu 7 hari harus pergi itu tidak bisa. Itu kan dari Kesultanan Kartanegara dulu yang pegang surat-surat tanah. Kalau masyarakat itu tidak pegang surat, nah, ini tidak bisa. Jadi sekarang saya melihat otoritas IKN itu kerjanya seperti perusahaan swasta, bukan menggunakan tata cara pemerintahan. Masa nggak bisa dong ngusir begitu saja? Apa yang dilakukan? Oh itu bisa marah itu secara local wisdomnya berat itu. Jadi itu betul bahwa itu baru kecil sedikit soal rumah. Yang lain soal hubungan antar manusia dengan binatang di situ dan kondisi air itu akan menjadi masalah sangat besar. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ketika berhadapan dengan problem seperti ini? Jangan terburu-buru. Pemerintah sekarang tuh sangat cepat. Tapi hasilnya buruk. Contoh infrastruktur, semua buruk. Jadi, tapi kualitasnya buruk dan operation maintenance-nya mahal. Nah, saya berharap IKN jangan terburu-buru. Di Mesir saja, New Cairo itu sejak tahun 2017 atau 18 sudah siap. Itu cuma 40 kilo jalannya dari Kairo. Sampai sekarang kosong, sepi, melempung kayak kota hantu. Oke. Meskipun pemerintah sudah punya target 2024 nanti kan nanti ganti perayaan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di IKN 17 Agustus. Ya cuma upacara saja bisa, tapi hati-hati yang mau upacara tanggal 17 di IKN banyak minum karena itu sudah masuk kemarau, panasnya minta ampun di IKN. Dari atas dan dari bawah. Baik Pak Sukur, jadi apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemerintah? Karena Anda tadi menyebut ini polemik baru rumah menteri, kemudian akan bisa membuka kebocoran-kebocoran lain dugaan Anda terkait dengan IKN. Apa kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah menurut Anda? Ya dianalisa semuanya lagi ya. Tadi Pak
Pak Pambarjo udah jelas menyatakan ya. Ya hati-hati lah. Ini kan uang negara, uang rakyat, uang pajak ya. Jadi jangan sembarangan, itu jadi persoalan besar nantinya. Nah, itu kan harus betul-betul dievaluasi kembali, di apa namanya, direvisi hal-hal mana persoalan-persoalan, apalagi tadi sudah menyangkut dengan penduduk yang ada di sana. Penduduk yang di sana kan manusia, dari nenek moyangnya tinggal di situ. Masa senaknya juga kita usir? Ya Baik. kan, ya udah, ya harus ditemukan sebuah solusi, jangan main usir orang dong. Kalau rumah menteri dengan anggaran 509 miliar rupiah untuk 36 unit, kemudian disebut sebagai insentif untuk menteri, tepatkah itu? Insentif untuk menteri, insentif apa ya? Aneh-aneh juga. Janganlah. Ya insentif untuk rakyat lah kita buat, kita ciptakan infrastruktur bagaimana rakyat bisa memiliki pekerjaan, menstimulasi ya. Menteri kan udah mendapatkan kehormatan. Saya sebagai anggota DPR sudah mendapatkan kehormatan dengan jabatan. Ya kan tidak sembarangan juga orang menjadi menteri. Ya jangan lagi lah dikasih insentif-insentif. Dan tidak ada hubungannya untuk meningkatkan kinerja menteri, Ya menurut Anda? nggak ada hubungan dengan Nggak ada. itu. Emang orang bayaran karyawan ya, kecuali mentalitas karyawan ditambahin bonus ya makin semangat ya. Kalau menurut saya di level menteri itu ya sudah tanggung jawab terhadap pekerjaannya, tugasnya, komitmen terhadap tanggung jawab dan tugasnya, tidak ada hubungan dengan penghasilan atau insentif sistem kerjanya. Baik, terima kasih Pak Sukurna Baban dan Pak Agus Pambagio sudah berbagi pandangan terkait dengan polemik rumah menteri di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.